Gak kerasa ya kita udah ada di penghujung akhir semester. Miss Moni berharap kalian bisa melewati semester ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Anak-anak, pagi ini sebelum kita memulai ibadah chapel, Miss Moni mau mengajak kita untuk mempersiapkan hati untuk boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah chapel. Nah, sebelum itu mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 debar di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
kita memulai dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Miss Foni mau mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kalau kami boleh datang kepadamu untuk boleh mengikuti ibadah chapel pada pagi hari ini. Tuhan, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah setiap hati kami, sehingga apa yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan boleh mengubahkan hidup kami, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami mau menyerahkan waktu ibadah chapel kami di dalam tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, ya, hari ini kita akan membahas dari satu firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai yang ke-10. Anak-anak boleh memperhatikan Alkitabnya, Miss Foni akan bacakan untuk anak-anak semua. Demikian firman Tuhan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan dan dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, anak-anak, di waktu Miss Foni mempersiapkan firman Tuhan hari ini, Miss Foni teringat di mana Miss Foni mempunyai satu pergumulan yang menurut Miss Foni gak mudah untuk Miss Foni lewati, yaitu pergumulan di mana waktu Miss Foni kuliah. Waktu itu Miss Foni masih di awal semester dan orang tua Miss Foni khususnya kesulitan di dalam ekonomi anak-anak. Nah, di waktu mengalami kesulitan ekonomi ini ia sangat mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi kondisi Miss Foni waktu Miss Foni kuliah. Nah, di waktu Miss Foni kuliah itu ya karena ekonomi susah, jadi Miss Foni nggak dapat lagi uang jajan ya dari mama, karena mama sendiri juga kesusahan bagaimana mau ngirim ke anak-anaknya gitu ya, khususnya ke Miss Foni yang waktu itu kuliah. Nah, di waktu kesusahan itu Miss Foni cuma hanya berharap sama Tuhan gitu ya, berharap sama Tuhan, dan Miss Foni percaya pasti Tuhan tolong dan pimpin Miss Foni untuk melewati bulan demi bulan gitu ya. Dan di momen dimana waktu itu hari Minggu anak-anak, Miss Foni bener-bener nggak punya uang sama sekali. Kemudian Miss Foni harus pergi ibadah ke gereja. Jangankan mau kasih persembahan ya, berangkat untuk naik angkot pun Miss Foni nggak punya uang nih sama sekali. Tapi Miss Foni percaya dan itu tidak menghalangi Miss Foni untuk datang beribadah kepada Tuhan. Awalnya sih mikir nanti gimana ya kalau nggak kasih kantong kolektor atau nggak memberikan persembahan, pasti malu banget, apalagi kalau misalnya di sebelah udah ngeliatin gitu ya, kayak kasih ke sebelah gitu, gimana ya. Tapi ya udahlah, Miss Foni nggak mau pikirin gitu ya, karena Miss Foni ingat apa yang Miss Foni lakukan, datang ke ibadah, cari Tuhan gitu ya. Datang mencari Tuhan itu jauh lebih penting, karena Tuhan yang tahu isi hati Miss Foni untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak, di tengah-tengah situasi yang sebenarnya masih galau gitu ya, bukan galau nggak mau ke gereja, tapi gimana ya, lumayan jauh karena dari asrama ke tempat gereja. Tapi Miss Foni sambil berjalan, sambil berdoa, sambil memikirkan nanti bagaimana setelah pulang gereja dan pelayanan berikutnya gitu ya, untuk hari-hari ke depan. Di situ waktu Miss Foni sambil jalan, gak lama kemudian di depan kampus Miss Foni itu ada sekolah anak-anak gitu ya, sekolahnya Trimulya. Di situ pas banget pas Miss Foni keluar, Miss Foni tuh lihat gitu ya, ada uang 20.000 yang uangnya tuh masih sangat bagus gitu ya, masih rapih gitu ya, di tengah jalan gitu ya. Dan itu posisinya tidak ada orang sama sekali ya, waktu ada uang di tengah jalan itu. Terus Miss Foni ambil,
sambil Miss Wani mikir, apakah Tuhan pakai cara ini untuk menolong saya gitu kan. Dan di saat itu juga Miss Wani bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan pakai uang ini untuk saya bisa ke gereja, ini sangat cukup banget untuk naik angkot dan juga bisa kasih persembahan buat Tuhan. Dan di momen itu anak-anak, Miss Wani melihat bahwa Tuhan itu hadir gitu ya di dalam setiap kesulitan kita. Dan di dalam pergumulan yang Miss Wani hadapi juga, Miss Wani melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Miss Wani. Walaupun di dalam kesulitan yang ada, Tuhan selalu membukakan jalan tepat pada waktunya gitu ya, dan selalu cukup ketika Tuhan menolong kita. Nah, itu kisah sedikit dari dimana ketika Miss Wani mempersiapkan renungan hari ini. Anak-anak, firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 ini disampaikan. Miss Wani akan bacakan sekali lagi. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, apa sih nih Miss dari ayat ini gitu ya? Ayat ini anak-anak disampaikan oleh Tuhan sendiri, disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Paulus. Kenapa Tuhan Yesus menyampaikan seperti itu? Nah, di waktu Paulus melayani Tuhan, yang menjadi rasul Tuhan gitu ya, untuk memberitakan Injil, Paulus juga punya mengalami pergumulan di tengah-tengah pengabaran Injil. Ya, dia juga sering sekali, Paulus sering mengalami cemooh ya gitu ya, karena dikatakan bahwa dia adalah nabi palsu. Kemudian dia punya banyak hal di dalam melewati penginjilannya begitu ya anak-anak. Tapi di momen-momen itu Rasul Paulus tuh selalu datang kepada Tuhan dan dia bilang, Tuhan boleh nggak gitu ya, kesusahan atau pergumulan ini Tuhan angkat, Tuhan tidak berikan kepada saya, sehingga ketika saya memberitakan Injil tidak ada lagi kesusahan-kesusahan yang harus saya hadapi. Tapi jawab Tuhan itu di ayat 9 loh anak-anak ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Wow, di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Nah, kenapa ya Tuhan mengizinkan gitu ya, Tuhan mengizinkan kelemahan itu tetap ada di dalam setiap diri kita? Kenapa ya? Apakah Tuhan itu jahat? Tuhan itu tidak penuh kasih? Tidak demikian anak-anak. Tuhan mengizinkan ada kelemahan di dalam diri kita supaya kita mencari Dia, ya, kita mengandalkan Dia. Nah, itu sebabnya anak-anak ya, Tuhan masih memberikan kita, atau Tuhan masih mengizinkan setiap pergumulan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Pertama ya, kenapa sih Tuhan masih izinkan pergumulan itu hadir di kehidupan kita? Yang pertama adalah Tuhan rindu ketika ada pergumulan ya, kita menyadari bahwa kita lemah dan kita butuh Dia, kita butuh Tuhan ya. Nah, biasanya kalau manusia itu dalam keadaan senang, dalam keadaan happy, dia akan lupa dengan Tuhan. Tapi di situasi yang bergumul, dia akan ingat ya, dia lemah dan dia butuh pribadi yang memberikan kekuatan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kita kekuatan untuk melewati segala pergumulan yang ada. Dan di poin yang kedua ya, kenapa sih Tuhan masih mengizinkan pergumulan itu hadir di tengah-tengah orang yang dikasihinya? Katanya kita adalah umat yang dikasihi, katanya kita adalah anak-anak yang sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa Tuhan masih mengizinkan pergumulan itu hadir di tengah-tengah kita? Karena yang kedua, Tuhan izinkan itu terjadi agar kita menjadi pribadi yang dewasa ya, level up ya, kita menjadi pribadi yang lebih baik.
Kadang-kadang anak-anak pergumulan atau tantangan yang kita hadapi justru membuat kita mengerti jalan Tuhan. Oh, ternyata Tuhan itu mau kita kesini, ya. Oh, endingnya baik ya. Coba kalau saya seperti yang saya mau, mungkin endingnya tidak seperti ini. Nah, melalui pergumulan, melalui tantangan, ya, Tuhan mau membukakan atau menyingkapkan apa yang harus kita hadapi, dan kita melihat bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik buat kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa Tuhan masih mengizinkan pergumulan atau kelemahan itu hadir di dalam diri kita anak-anak sebagai anak Tuhan gitu ya. Kenapa pergumulan itu Tuhan izinkan hadir atau kelemahan itu tetap ada di dalam diri kita? Supaya ya, ketika kita mengalami kelemahan, kita mengalami pergumulan, kita bisa melihat adanya penyertaan Tuhan. Ya, kita bisa melihat kasih Tuhan itu nyata dan setia di dalam kehidupan kita. Seringkali anak-anak ketika kita melewati pergumulan gitu ya, melewati tantangan demi tantangan, kita melihat bahwa Tuhan itu benar-benar ada di samping kita. Tuhan itu tetap Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita walaupun seringkali kita menyakitkan hati Tuhan. Walaupun kita tidak taat, tapi Dia Allah yang setia, yang mau menolong kita. Dia hadir. Dia tidak hanya sekedar hadir, tetapi membawa kita kepada jalan keluar untuk memberikan kita kelegaan. Nah, di momen-momen itulah kita akan melihat bahwa Tuhan itu sungguh nyata menyertai kita. Ya, anak-anak, dari firman Tuhan hari ini mau sungguh-sungguh mengajarkan kita untuk tetap hidup mengandalkan Dia. Di dalam kelemahan kita melihat kuasa Tuhan itu sempurna. Nah, Miss Poni nggak tahu nih, setiap kita pasti punya pergumulan masing-masing, ya. Tuhan izinkan ada kesusahan gitu ya, ada kesukaran, ada kesesakan yang kita alami saat ini. Tapi percayalah, Tuhan yang sama yang dulu menolong kamu, Dia juga Tuhan yang sama untuk menolong setiap pergumulan yang kita hadapi saat ini. Andalkan Dia, cari Dia, dan ajak Dia untuk boleh menyelesaikan setiap masalah di dalam kehidupan kita. Anak-anak, Miss Foni juga ingat bahwa ada masalah yang tidak bisa kita bereskan sendiri. Ada masalah di mana hanya Tuhan yang mampu membereskan, dan itu tugas Tuhan. Kita perlu datang kepada Dia, memohon kekuatan dan memohon pertolongannya, supaya masalah atau pergumulan yang ada bisa terlewati dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Amin. Kiranya renungan singkat atau khotbah chapel pada pagi hari ini membuat kita semakin semangat untuk hidup di dalam Dia dan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk renungan yang singkat pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang terus hidup di dalam Tuhan, tidak bermegah di dalam diri kami, dan kami boleh terus mengandalkan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan sendiri, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi ketika kami mengandalkan Engkau, kami mendapatkan kekuatan. Dan di dalam kelemahan, kuasa-Mu boleh nyata di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kalau hari ini anak-anak-Mu atau setiap guru-guru memiliki pergumulan,
Kiranya mohon belas kasihan Tuhan untuk menolong setiap kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki kerendahan hati datang kepadamu untuk meminta pertolongan. Dan biarlah itu menjadi sesuatu yang menguatkan diri kami. Kami melihat bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik, menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan setiap apapun yang kami kerjakan hari ini, biar kami boleh kerjakan hanya untuk kemuliaan nama. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kiranya setiap kita boleh tetap semangat, tetap bersukacita, dan boleh melewati hari ini dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.